Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sosbud. Saya Anissa Kaidila. Saya Fayaza Alia Zahra Saputri. Saya Wisnu Faneli. Saya Kezia Mebrin Sinabutar. Saya Anissa Kinanti. Baik, di sini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam bidang sosial budaya. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki peran yang rumit dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai pedoman untuk mencerminkan identitas dan karakter bangsa, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi politik dan hukum, tapi juga bermanfaat sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam bidang sosial budaya, Pancasila memberikan arah yang kuat untuk mengembangkan ilmu yang tidak hanya membahas pada kemajuan teknis, tetapi juga menghargai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana nilai Pancasila dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu sosial budaya. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya yang sangat luas, sehingga memerlukan pendekatan ilmu yang mampu menjaga keharmonisan dan terus mendorong inovasi dan kemajuan negara. Selanjutnya, Pancasila dan ilmu sosial budaya sebagai integrasi. Ilmu sosial budaya adalah bidang yang mencakup pengetahuan tentang keberagaman dan kemartabatan manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu sosial budaya mempelajari manusia dalam konteks sosial dan budaya, berfokus dalam memahami interaksi manusia, dinamika kelompok, dan manifestasi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Di negara Indonesia, masyarakatnya terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Ilmu sosial budaya memiliki tantangan besar untuk menyatukan dan memajukan keberagaman tersebut tanpa menghilangkan keunikannya. Pancasila dengan 5 sila yang saling melengkapi menawarkan kerangka kerja yang dapat diintegrasikan ke dalam pengembangan ilmu sosial budaya. Sebagai contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan bahwa dalam mempelajari atau mengembangkan ilmu sosial budaya harus menghormati nilai-nilai religius dan spiritual masyarakat. Sementara itu, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan pentingnya pendekatan yang berbasis etika dan menghargai martabat manusia dalam setiap penelitian atau pengembangan ilmu. Salah satu contoh penerapan Pancasila dalam ilmu sosial budaya adalah meneliti tradisi lokal. Ketika seorang peneliti mengkaji seni tari tradisional, misalnya, pendekatan berbasis Pancasila akan memastikan bahwa penelitian tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis atau estetika, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap komunitas lokal, seperti pelestarian budaya atau pengembangan ekonomi masyarakat. Nilai persatuan sebagai pilar pengembangan ilmu. Keberagaman adalah kekayaan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjadi prinsip utama untuk memastikan bahwa keberagaman ini tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan bersama. Dalam konteks ilmu sosial budaya, nilai persatuan ini dapat diwujudkan melalui penelitian dan pengembangan ilmu yang membahas pada dialog antar budaya. Sebagai contoh, kajian tentang hubungan antar etnis di wilayah tertentu dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan kebijakan yang mendukung harmoni sosial dengan mengedepankan prinsip persatuan. Ilmu sosial budaya tidak hanya menjadi alat untuk memahami perbedaan, tetapi juga untuk merancang solusi yang memperkuat bidang sosial. Selain itu, nilai persatuan juga relevan dalam pendidikan sosial budaya. Dengan mengajarkan pentingnya persatuan melalui kurikulum, generasi muda dapat dibentuk menjadi individu yang menghargai keberagaman sekaligus memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Selanjutnya, keadilan sosial dalam ilmu sosial budaya. Salah satu tantangan terbesar dalam perkembangan ilmu sosial budaya adalah memastikan bahwa ilmu yang dihasilkan bermanfaat bagi semua masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar perkembangan ilmu sosial budaya tidak hanya membahas pada kepentingan akademis atau kelompok tertentu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Dalam konteks penelitian, keadilan sosial dapat diwujudkan melalui pendekatan inklusif yang melibatkan komunitas lokal sebagai mitra, bukan sekedar objek kajian. Misalnya, penelitian tentang kehidupan komunitas adat harus melibatkan anggota komunitas tersebut dalam setiap tahap penelitian, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Hasil penelitian juga harus memberikan manfaat langsung bagi komunitas, seperti dalam bentuk pelatihan, peningkatan kapasitas, atau pengakuan hak budaya mereka. Selain itu, keadilan sosial juga relevan dalam konteks kebijakan yang dihasilkan dari ilmu sosial budaya.
Kebijakan yang bertujuan melindungi warisan budaya harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat yang terkenal. Dengan cara ini, ilmu sosial budaya dapat menjadi alat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Pancasila dan etika ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan seringkali dihadapkan pada tantangan etis, terutama dalam konteks globalisasi dan modernisasi. Di bidang sosial budaya, tantangan ini dapat berupa komersialisasi budaya, marginalisasi komunitas lokal, atau eksploitasi tradisi. Pancasila dengan nilai-nilainya menawarkan panduan etis untuk menghadapi tantangan ini. Sila pertama dan kedua memberikan arahan untuk mengembangkan ilmu dengan tetap menghormati nilai-nilai spiritual dan martabat manusia. Sementara itu, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendorong pendekatan yang aktif dalam pengembangan ilmu dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penelitian atau pengambilan keputusan. Ilmu sosial budaya dapat berkembang secara demokratis dan inklusif. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang seni budaya, pendekatan etis yang berbasis Pancasila akan memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bermanfaat bagi peneliti atau institusi akademik, tetapi juga bagi komunitas yang menjadi subjek penelitian. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas penelitian, tapi juga memperkuat hubungan antara akademisi dan masyarakat. Selanjutnya, Pancasila sebagai inspirasi dalam pendidikan sosial budaya. Pendidikan memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu sosial budaya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan, kita dapat mempunyai generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga karakter kebangsaan yang kuat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan sosial budaya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap materi pembelajaran. Sebagai contoh, pembelajaran sejarah tidak hanya fokus pada peristiwa atau tokoh, tetapi juga pada nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut, seperti semangat gotong royong atau perjuangan untuk keadilan. Selain itu, pendidikan sosial budaya juga dapat menjadi sarana untuk membentuk kesadaran kritis terhadap isu-isu sosial. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, siswa dapat belajar untuk menganalisis dan mencari solusi atas berbagai tantangan sosial, seperti konflik antar budaya atau ketimpangan sosial. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya menjadi alat untuk memahami pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, Pancasila memiliki potensi yang besar untuk menjadi dasar pengembangan ilmu sosial budaya di Indonesia. Dengan nilai-nilai yang inklusif, etis, dan membahas pada keadilan, Pancasila memberikan arah yang jelas untuk mengembangkan ilmu yang tidak hanya maju secara teknis, tetapi juga memperkuat karakter bangsa. Dalam era globalisasi, pendekatan ini semakin relevan karena memungkinkan ilmu sosial budaya untuk berkembang tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai lokal. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ke dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan, kita tidak hanya dapat menciptakan satu ilmu sosial budaya yang lebih baik, tapi juga memperkokoh jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan inspirasi. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan inspirasi dan memperkuat semangat kita untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.